Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Zulkifli Said pada program acara MEK TV Edukasi. MEK TV Edukasi membahas seputar pendidikan seperti teknologi informasi, sosial, politik, budaya, dan berbagai bidang ilmu lainnya. Di sesi MEK TV Edukasi kali ini, kita akan melanjutkan terkait penggunaan teknologi microcontroller. Salah satunya adalah Arduino. Jadi dengan bantuan Arduino, dengan bantuan Arduino ini kita bisa membuat sebuah project, seperti membuat robotik, membuat teknologi otomasi, bahkan membuat perangkat IoT atau yang kita sebut dengan Internet of Things. Di mana Internet of Things itu merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan kita untuk mengontrol dan mengendalikan perangkat elektronik melalui jaringan internet. Dan tentu saja dengan bantuan perangkat smartphone, komputer, dan perangkat lainnya. Di sesi kali ini kita akan membahas bagaimana membuat sebuah simulasi lampu lalu lintas atau yang kita kenal dengan istilah simulasi traffic light. Di sesi sebelumnya kita telah menggunakan satu buah LED yang kita atur untuk menyala pada durasi waktu tertentu. Misalkan kita set agar sebuah LED menyala 1 detik dan kemudian LED tersebut akan mati 1 detik. Nah, di sesi kali ini kita akan mencoba mengembangkan proyek tersebut, yaitu dengan bantuan 3 buah LED dan beberapa komponen lainnya. Jadi di sini kita membutuhkan sebuah project board Jadi dengan project board ini memungkinkan kita untuk memasang komponen yang kita butuhkan untuk membuat sebuah project. Dan breadboard ini dia bersifat portable, sehingga dalam penggunaannya kita bisa memasang dan melepas komponen yang ada di lapisan breadboard ini. Jadi umumnya breadboard kita gunakan untuk membuat simulasi, membuat prototype, hingga pada akhirnya nanti hasil prototype tersebut akan kita buat dalam sebuah rangkaian PCB. Kemudian di situ kita butuh sebuah LED atau lampu yang mana lampunya ini nanti akan menyala dan mati secara bergantian. Di sini ada LED warna kuning, kemudian ada LED warna hijau untuk lampu hijau, dan ada LED merah sebagai indikator lampu merah, yang artinya ketika lampu merah ini menyala, kendaraan harus berhenti. Kemudian selain itu kita butuh kabel, kabel jumper yang berfungsi untuk menghubungkan antara komponen yang kita gunakan di perangkat microcontroller. Jadi di sini saya menggunakan beberapa kabel, karena kita menggunakan 3 buah LED, artinya kita membutuhkan minimal 5 atau 6 kabel jumper. Jadi itu saja komponen-komponen yang kita butuh. Jadi pertama kita butuh Arduino sebagai pusat kendali. Jadi nanti kita akan melakukan programming ke dalam komponen Arduino ini. Kemudian yang kedua, kita butuh sebuah LED di sini sebagai lampu lalu lintasnya, sebagai simulasi traffic light-nya. Kemudian kita butuh project board, kita butuh project board untuk memasang daripada komponen-komponen yang kita butuhkan. Kemudian yang terakhir kita butuh kabel jumper. Jadi dengan kabel jumper ini memungkinkan kita untuk melakukan pengkabelan atau menyambungkan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. Jadi itu saja komponen-komponen yang kita butuhkan. Kemudian
kali ini kita akan mencoba untuk merancang ya sebelum kita lakukan implementasi pada perangkat Arduino itu sendiri. Oke. Jadi kita bisa langsung, jadi saya bisa langsung demonstrasikan ya. Jadi di dalam membuat sebuah proyek tentu saja kita perlu melakukan perancangan sistem terlebih dahulu. Setelah kita melakukan perancangan, kita lakukan desain terkait seperti apa sistem yang akan kita buat, maka selanjutnya kita akan melakukan implementasi daripada perancangan sistem tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan, meminimalisir terjadinya error, sehingga kita perlu melakukan perancangan sistem terlebih dahulu. Untuk melakukan simulasi, di sini saya menggunakan aplikasi Tinkercad ya. Jadi aplikasi Tinkercad ini dapat pemirsa kunjungi di alamat situs www.tinkercad.com. Jadi dengan bantuan Tinkercad nanti kita bisa membuat sebuah simulasi rangkaian elektronika, membuat sebuah simulasi desain 3D dan lain sebagainya ya. Oke, jadi saya bisa langsung demonstrasikan saja terkait penggunaan Tinkercad ya. Jadi di sini kita bisa memilih untuk menu sirkuit ya. Kita pilih sirkuit. Kita tunggu dulu dia proses loading. Nah, kemudian nanti akan ditampilkan sebuah desain yang telah kita buat sebelumnya. Jadi dalam hal ini saya akan membuat sebuah desain untuk membuat simulasi lampu lalu lintas ya. Jadi saya bisa membuat sirkuit baru, yaitu create new circuit. Ya, kita tunggu. Nah, di sini sudah ditampilkan area kerja untuk membuat sebuah perancangan sistem ya. Jadi di sini saya akan menggunakan beberapa komponen. Jadi yang pertama kita akan menggunakan breadboard ya. Jadi seperti yang telah saya jelaskan bahwa breadboard ini kita gunakan untuk memasang daripada komponen-komponen yang kita butuhkan ya. Jadi tinggal kita drag, kita tarik, kemudian kita drag. Nah, seperti ini tampilan daripada breadboard atau project board ya. Namun dalam penggunaannya kita perlu mengetahui terlebih dahulu seperti apa sistem kerja daripada breadboard ini ya. Jadi bisa kita lihat bahwa setiap titiknya yang ada di dalam project board ini saling terhubung ya, antara satu titik dengan titik yang lain. Jadi dibagi menjadi dua area. Yang pertama itu adalah area atas dan bawah ya. Area seperti yang saya tunjukkan pada gambar ya. Kemudian ada area bawah ya. Jadi area atas dan area bawah ini bisa kita gunakan untuk menghubungkan arus listrik ya. Jadi kita bisa menghubungkan tegangan positif dan tegangan negatif pada jalur yang ada, yaitu jalur atas ataupun kita bisa menggunakan jalur bawah. Nah, kemudian jika yang di bagian atas itu kita gunakan sebagai arus ya, sebagai arus positif dan negatif, kemudian yang di bagian tengah ini kita bisa memasang daripada komponen-komponen yang kita butuhkan ke dalam area tengah ya. Jadi di sini terbagi jadi dua area, ada area tengah ya dan ada area bawah dan dipisahkan oleh garis lurus seperti ini ya. Kemudian untuk menghubungkan antara satu bagian dengan bagian yang lain, maka kita bisa lakukan jumper ya. Kita bisa hubungkan menggunakan sebuah kabel sehingga setiap jalurnya nanti bisa saling terhubung ya. Jadi misalkan ketika saya klik di jalur positif, kemudian saya tarik ke bawah ya di sini. Nah, sekarang
jalur positif ya, yang ada di bagian atas dan yang ada di bagian bawah sekarang saling terhubung ya. Bisa kita lihat, nah, dia saling terhubung sekarang karena saya sudah menghubungkan kabel antara area atas dan area bawah. Nah, begitupun juga untuk jalur negatif ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa komponen elektronika itu pasti memiliki kutub positif dan kutub negatif. Ya, jadi kalau kutub positif itu untuk mengalirkan arus listrik dan kutub negatif sebagai ground atau penetral ya. Nah, kita bisa mengganti daripada warna kabel ini, misalkan di sini saya mengganti dengan warna merah untuk kutub positif ya, untuk jalur daripada kutub positif, dan saya bisa mengganti warna hitam untuk area negatif. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya kita membutuhkan LED ya. Jadi kita akan memasang daripada LED yang akan kita kontrol ke dalam project board tersebut. Nah, kita bisa cari untuk LED. Jadi kita membutuhkan 3 buah LED karena kita akan membuat sebuah simulasi lalu lintas ya. Artinya kita membutuhkan 3 buah LED. LED merah kita gunakan sebagai lampu stop, LED kuning kita gunakan sebagai lampu waspada, dan LED hijau kita gunakan sebagai lampu untuk jalan ya. Artinya pengendara diperbolehkan untuk jalan ketika lampu hijau menyala. Pengendara diminta untuk hati-hati ketika lampu kuning nyala, dan pengendara diminta untuk berhenti ketika lampu merah menyala. Kemudian kita panggil daripada setiap komponennya di situ ya. Kita panggil daripada setiap komponennya. Seperti ini. Kemudian kita bisa ganti gambar ya, warna daripada setiap LED-nya sesuai dengan kebutuhan sistem yang akan kita buat. Nah, misalkan di sini untuk lampu kuning saya bisa, untuk yang di tengah saya bisa ganti dengan warna kuning. Saya ganti dengan warna kuning. Sebentar, ini belum berubah. Saya klik pada LED, kemudian saya ganti dengan warna kuning. Sebentar. Saya bisa panggil ulang. Color ini adalah yellow, seperti ini ya. Kemudian saya panggil lagi, kemudian ini saya bisa ganti dengan green. LED yang tadi sekarang bisa kita hapus. Nah, kita sekarang mempunyai 3 buah LED ya. LED kuning, LED merah, dan LED hijau. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan menghubungkan dari setiap kaki pin yang ada di LED tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa LED itu memiliki 2 kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Nah, kalau kutub positif bisa kita hubungkan ke pin data yang ada di Arduino, dan untuk kutub negatifnya kita hubungkan ke ground. Nah, kita bisa lihat di situ ada katoda dan ada anoda ya. Untuk katodanya sendiri kita hubungkan ke negatif. Kemudian kita ganti warnanya, misalkan di sini oke pakai kuning ya. Kita ganti dengan warna kuning, warna hitam, yang menandakan bahwa kabel tersebut merupakan kabel negatif ya. Seperti ini. Kita sudah hubungkan setiap kaki negatifnya ke jalur negatif ya. Di situ bisa kita lihat ya. Artinya setiap kaki negatifnya ini sekarang sudah saling
terhubung. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa menggunakan Arduino. Kita bisa menggunakan Arduino untuk menghubungkan daripada setiap komponen tersebut. Nah, di sini ada dua, saya hapus salah satunya. Oke. Nah, kita sudah panggil daripada Arduino, kemudian selanjutnya nanti kita bisa hubungkan, ya, kita bisa hubungkan project board yang telah kita buat ke dalam Arduino. Begitupun juga dengan komponen-komponen yang ada pada project board tersebut. Nah, untuk ground, saya masukkan ke jalur negatif ya. Untuk negatif Arduino, saya hubungkan ke jalur negatif yang ada di project board. Kemudian, dengan begitu, semua LED saat ini sekarang sudah terhubung ke negatif yang ada di dalam Arduino ya. Seperti ini. Nah, dia sudah saling terhubung. Sekarang kita tinggal menghubungkan daripada pin LED. Nah, misalkan di sini pin LED-nya saya hubungkan ke dalam pin 7. Pin-nya saya hubungkan ke pin 6. Dan lampu hijau saya hubungkan ke pin 5. Nah, saya bisa ganti daripada warna setiap kabelnya untuk memudahkan kita dalam melakukan identifikasi ya. Untuk lampu hijaunya, lampu merahnya bisa saya ganti dengan warna hijau ya, seperti ini. Dengan warna hijau seperti ini yang menandakan bahwa kabel tersebut adalah kabel yang terhubung ke pin data yang ada di Arduino ya. Nah, kita sudah selesai ya, kita sudah selesai membuat perancangan sistem kita ya. Yang selanjutnya nanti kita akan coba untuk implementasikan ya sesuai dengan desain sistem yang telah kita buat. Jadi perancangannya cukup sederhana, kita hanya butuh 3 buah LED yang mana setiap LED-nya itu nanti akan terpasang ke project board. Dan di kaki LED itu nanti akan ada yang terhubung sebagai positif dan ada yang terhubung sebagai negatif. Nah, kita hubungkan setiap kaki pinnya itu ke jalurnya masing-masing. Kalau negatif kita hubungkan ke jalur negatif. Dan untuk positifnya nanti kita hubungkan ke pin data. Jadi pin data disinilah nanti yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal agar setiap LED itu akan nyala dan mati pada durasi waktu yang telah kita tentukan. Nah, penasaran seperti apa implementasinya? Silahkan saksikan pesan-pesan berikut terlebih dahulu. Oke, kembali lagi bersama saya Zulkifli Said di program Make TV Edukasi. Kali ini kita akan melanjutkan project sebelumnya, yaitu membuat simulasi traffic light. Jadi seperti yang telah kita ketahui, kita telah membuat perancangan sistem terkait bagaimana sistem traffic light yang akan kita buat ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk memasang daripada komponen-komponen yang kita butuhkan sesuai dengan perancangan sistem yang telah kita buat ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan beberapa kabel ya. Jadi saya tinggal sambungkan. Nah, saya sambungkan setiap kabelnya ya. Kita butuh LED hijau, kita pasang. Ya, kita pasang LED hijaunya. Kemudian kita pasang untuk LED kuning. Ya, di sini sudah ada LED kuningnya. Kemudian kita pasang juga untuk LED merah ya. Nah, setelah kita memasang LED-nya, sekarang kita hubungkan setiap kaki negatifnya itu ke
jalur negatif ya. Seperti ini. Nah, kemudian kita sambung lagi untuk kaki warna kuning. Kemudian kita sambung lagi untuk kaki warna hijau ya. Nah, kemudian kita sambung ya setiap kabelnya itu ke Arduino ya. Nah, di sini ground GND. Ya. Jadi saya sambung dulu kabel-kabelnya. Nah, kita sudah selesai ya memasang daripada pengkabelan ya. Kita sudah lakukan pengkabelan untuk menghubungkan project board yang kita buat dengan Arduino ya. Jadi selanjutnya kita tinggal melakukan program ya. Kita tinggal program alat ini agar dapat bekerja sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nah, jadi saya sambungkan terlebih dahulu untuk kabel USB-nya. Jadi seperti yang telah dijelaskan di sesi sebelumnya bahwa untuk memprogram Arduino berarti kita membutuhkan sebuah kabel USB ya di situ. Kabel USB kita hubungkan di port USB-nya ya. Kemudian kita sambung ke komputer ya. Jadi kita sambung ke komputer. Sebentar, kita sambung ke komputer seperti ini. Oke, sudah terhubung ya. Sudah terhubung, sekarang kita tinggal membuka Arduino Uno. Jadi Tinkercad tadi kita gunakan untuk membuat simulasi daripada rancangan sistem, kemudian untuk codingnya sendiri untuk menanamkan sebuah instruksi bahasa pemrograman ke dalam project board ya, ke dalam Arduino, maka kita butuhkan editor. Nah, ini editor inilah tempat di mana kita menuliskan daripada kode-kode programnya. Nah, kita akan memerintahkan daripada komponen-komponen ya untuk melakukan sesuatu melalui editor Arduino IDE ini. Nah, kita akan kembangkan ya. Kita akan coba mengembangkan daripada coding yang telah kita buat pada sesi Mac TV sebelumnya. Kita kembangkan, kemudian selanjutnya nanti kita akan instruksikan ya, kita akan program untuk melakukan sebuah tindakan, yaitu memerintahkan untuk menyalakan dan mematikan daripada ketiga buah LED tersebut. Nah, di sini saya buat sebuah variabel baru ya. Jadi kita bisa sederhanakan ya. Kita bisa sederhanakan. Jadi kita punya 3 buah LED. Yang pertama itu LED merah ya. Kemudian kita punya LED kuning
Dan yang terakhir kita punya LED hijau ya. LED merah itu terhubung ke pin 7 ya tadi. Kita sesuaikan dengan perancangan sistem yang telah kita buat ya. LED merah terhubung ke pin 7. Kemudian LED kuning terhubung ke pin 6 dan LED hijau terhubung ke pin 5. Nah, setelah kita definisikan daripada komponen-komponen yang kita butuhkan dan di mana setiap komponen tersebut terhubung, kemudian selanjutnya kita tentukan mode daripada komponen tersebut. Apakah dia berfungsi sebagai input ataukah dia berfungsi sebagai output. Karena LED ini memancarkan sebuah menyala dan mati ya, menyala dan mati. Artinya LED ini kita set sebagai output ya, karena nanti dia akan menerima sinyal dari perangkat microcontroller untuk menyala dan mati. Sehingga di sini kita definisikan daripada LED tersebut sebagai output ya. Nah, jadi di sini LED merah ya sebagai output. Nah, begitupun juga dengan LED kuning ya. LED kuning juga sebagai output. Dan selanjutnya LED hijau sebagai output. Nah, seperti ini. Kita sudah definisikan daripada setiap LED-nya ya. Kita sudah menentukan mode dari setiap LED yaitu sebagai output. Nah, kemudian selanjutnya kita akan lakukan coding ya. Jadi disinilah inti daripada program ya. Disinilah inti daripada program yang akan kita buat. Di sini kita akan memasukkan perintah untuk menyala dan matikan LED secara bergantian ya. Kita perintah di LED hijau untuk nyala terlebih dahulu yang menandakan bahwa kendaraan diperbolehkan untuk lewat ya. Menentukan modenya dulu lah. Ya, kita menentukan, kita coba set ya, agar setiap LED-nya itu dalam kondisi mati ya. Jadi kita set setiap LED-nya ini untuk low. Kita set LED-nya untuk low. Kemudian kita set agar setiap LED-nya ini untuk nyala dan mati pada durasi waktu tertentu. Saya perintahkan LED hijau untuk nyala ya. Nah, kemudian kita delay. Jadi traffic light itu kadang lampu merahnya itu kadang lebih lama ya dibandingkan lampu hijau. Jadi kalau lampu hijaunya itu kita set dia nyala selama 3 detik ya. LED nyala selama kurang lebih 3 detik ya. Contohnya di sini ya, misalkan 3 detik. Jadi kita perbolehkan kendaraan untuk melintas selama durasi waktu tersebut ya. Atau saya bisa pakai waktu 5 detik ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah 5 detik LED hijau itu nyala, kita perintahkan untuk mati ya. Kita perintahkan LED hijau tersebut untuk mati. Kemudian kita perintahkan LED kuning untuk menyala. Nah, kita beri delay ya. Kita tentukan berapa lama LED kuning untuk menyala ya. Misalnya itu kita set dia untuk nyala selama 3 detik ya. Jadi untuk angka 3000 ini artinya menandakan milisecond ya, milisecond. Sehingga untuk jika kita konversi ke satuan detik artinya 3 detik ya. Jadi dia ini menggunakan milidetik. Jadi 3000 milidetik itu artinya setara dengan 3 detik ya. Dan setelah itu
baru kita perintahkan di kuning untuk mati ya, dan kita perintahkan LED untuk nyala ya. Jadi LED merah akan nyala selama kurang lebih ini 8 detik ya, agar kita tidak menunggu terlalu lama. Kemudian setelah itu saya perintahkan LED merah tadi untuk mati. Jadi sederhana sekali ya, sangat sederhana daripada coding ya, daripada program yang kita buat untuk mengendalikan sebuah LED ya. Kemudian langkah berikutnya kita perlu menentukan daripada port ya. Jadi di sini port yang digunakan yaitu port 3, yaitu di mana perangkat mikro terhubung ke sebuah perangkat komputer melalui port 3. Kemudian setelah kita menentukan portnya ya, atau jalur keterhubungan daripada perangkat mikro dengan laptop, kemudian selanjutnya kita perlu menentukan board yang digunakan, yaitu di sini kita menggunakan Arduino Uno. Oke. Sekarang kita coba lakukan verifikasi untuk mengetahui apakah masih ada kesalahan daripada program yang telah kita buat. Maka nanti akan ditampilkan pesan error di sana bahwa ada coding yang salah ya, ada baris perintah yang salah yang harus segera diperbaiki ya. Bisa dilihat ya di situ. Saya tarik ya. Masih ada error ya, ada error. Ini di baris ke ini diberi tanda warna merah, artinya pin LED ini tidak diketahui karena kita tidak mendefinisikan daripada pin LED sebelumnya ya. Kita tidak pernah menggunakan pin LED ini, kita hapus. Kita sudah mengetahui ada kesalahan dan kita sudah memperbaiki daripada codingan tersebut. Selanjutnya kita coba untuk verifikasi. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, tidak ada kesalahan lagi. Artinya sekarang kita sudah bisa mengupload program yang telah kita buat ke dalam board Arduino ya. Jadi kita tinggal upload, kita tunggu hingga prosesnya selesai. Sekarang bisa kita lihat lampunya menyala ya. Lampunya menyala secara bergantian. Sekarang LED merah nyala, kemudian secara bergantian LED hijau nyala, kemudian LED kuning dan seterusnya. Jadi terjadi terjadi nyala dan mati secara bergantian ya. Cuman LED hijaunya ini agak redup ya nyalanya, jadi tidak begitu kelihatan. Tapi di sini kita telah selesai untuk membuat proyek simulasi lampu lalu lintas ya. Kita sudah selesai membuat sebuah proyek simulasi lalu lintas untuk menentukan kapan kendaraan itu kita perbolehkan untuk berjalan, kapan kendaraan kita perbolehkan untuk berhenti, dan kapan kendaraan itu kita perbolehkan untuk berhenti ya. Jadi lampu hijau digunakan untuk menandakan bahwa kendaraan boleh untuk lewat, kuning untuk waspada, dan merah untuk berhenti ya. Oke, sekian saja pembahasan materi kita di Mac TV Edukasi kali ini. Saksikan terus Mac TV Edukasi di tayangan-tayangan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.